Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang ciri-ciri memiliki kesaktian dari leluhur. Kang Mas lan Mbak Yu, mohon disimak baik-baik, jangan keburu menyekip agar tidak salah menafsirkan. Jangan lupa subscribe dan like. Semoga kesehatan selalu menyertai. Seseorang bisa memperoleh ilmu melalui suatu pelajaran ataupun perguruan, maupun padepokan sekalipun. Bahkan, tidak banyak juga yang memperoleh suatu keilmuan yang berasal dari warisan leluhurnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seseorang yang memiliki ilmu dari warisan leluhur, baik ilmu spiritual maupun ilmu kebatinan. Lantas, apa sajakah tanda-tandanya? Kang Mas lan Mbak Yu, ilmu spiritual merupakan potensi yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan masalah yang orang tersebut tidak bisa mengatasi masalahnya. Ilmu spiritual tidak hanya bisa menyelesaikan masalah gaib, namun ilmu spiritual juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan duniawi. Ilmu spiritual yang berasal dari leluhur zaman dulu merupakan ilmu warisan yang harus dilestarikan untuk dapat membantu sesama manusia. Hampir semua leluhur zaman dahulu memiliki kecakapan di bidang ilmu spiritual, karena memang kebanyakan orang zaman dahulu melakukan tirakat dengan yakin dan sungguh-sungguh. Maka tidaklah heran apabila orang zaman dahulu memiliki kesaktian yang luar biasa, karena setelah selesai sholat, mereka biasanya melakukan tirakat, dan itu sebagaimana berkat dan usahanya yang serius melakukan tirakat, makanya yang mendapatkan derajat dari keturunannya. Nah, Kang Mas lan Mbak Yu, berikut ini ciri-ciri orang yang memiliki ilmu spiritual yang berasal dari warisan leluhur. Yang pertama, bisa melihat aura. Aura merupakan energi yang berupa kilatan cahaya dan memiliki warna khusus yang nampak di sekeliling tubuh manusia, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk halus, dan benda-benda yang memiliki tuah kesaktian tertentu. Apabila Kang Mas lan Mbak Yu memiliki kemampuan melihat aura, Kang Mas lan Mbak Yu akan memiliki kemampuan yang dinamakan dengan aura reading atau membaca aura. Bagi siapa saja yang mampu melihat aura, Kang Mas lan Mbak Yu akan tahu kondisi mental dan fisik seseorang hanya dengan melihat auranya saja. Seseorang yang menguasai ilmu ini dengan baik, ia akan tahu jika orang yang sedang menyembunyikan perasaan darinya. Kasusnya bisa jadi ada orang yang diam-diam suka atau bahkan yang ingin berniat jahat kepada Kang Mas lan Mbak Yu, maka orang tersebut mengetahuinya. Kang Mas lan Mbak Yu, tanda dari kesaktian leluhur yang berikutnya adalah penyembuh spiritual. Sangatlah mudah untuk dikenali, yaitu pada saat Kang Mas lan Mbak Yu menyentuh atau memeluk seseorang yang sedang galau atau sedih, maka orang tersebut akan terlihat menjadi lebih tenang dan bisa dengan cepat menguasai emosinya. Hal lain yang dapat diamati dengan mudah adalah jika Kang Mas lan Mbak Yu merupakan orang yang sering dijadikan media curhat oleh teman atau bahkan orang asing
Dan setelah curhat dengan Kang Mas lan Mbak Yu, mereka akan kelihatan lebih lega, seolah terlepas dari himpitan dan beban yang tentu saja memberatkan mereka. Kemampuan sebagai penyembuh spiritual ini biasanya juga akan berkembang menjadi seorang penyembuh dengan memanfaatkan media energi alam. Tandanya, jika Kang Mas lan Mbak Yu menjadi penyembuh dengan energi alam adalah bisa terlihat ketika Kang Mas lan Mbak Yu menempelkan telapak tangan kepada orang lain. Telapak tangan Kang Mas lan Mbak Yu akan terasa lebih panas atau lebih dingin dari telapak tangan orang pada kondisi normal. Bahkan pada saat mendekatkan telapak tangan tersebut beberapa senti dari tubuh orang lain, terkadang akan terasa seperti ada pusaran angin kecil, energi dari alam semesta. Nah, hal inilah yang akan bisa diolah dan dipergunakan menjadi media untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik yang memang berasal dari masalah medis, bahkan yang bukan medis. Kang Mas lan Mbak Yu, tanda dari kesaktian leluhur yang berikutnya adalah telekomunikasi kebatinan atau telepati. Sedang memikirkan wajah seseorang, lantas kemudian tiba-tiba saja orang tersebut memberi pesan lewat sebuah pesan ponsel atau menelpon. Bahkan bisa saja kemudian datang mengunjungi Kang Mas lan Mbak Yu. Apabila hal ini sering terjadi pada Kang Mas lan Mbak Yu, maka bisa jadi Kang Mas lan Mbak Yu memiliki kekuatan telepati. Contoh lainnya adalah, misal Kang Mas lan Mbak Yu pada suatu hari sedang sangat ingin makan nasi liwet, sehingga yang ada di otak Kang Mas lan Mbak Yu adalah hanya ingin makan nasi liwet. Namun setelah beberapa saat di hari yang sama, tiba-tiba saja pasangan Kang Mas lan Mbak Yu atau keluarga dari Kang Mas lan Mbak Yu datang dengan membawa nasi liwet. Mungkin Kang Mas lan Mbak Yu akan berpikir bahwa hal tersebut merupakan suatu kebetulan saja. Padahal sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Rentetan peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, termasuk dengan Kang Mas lan Mbak Yu dibawakan nasi liwet, adalah hasil dari hukum sebab akibat yang bermula dari kekuatan pikiran. Sehingga dengan demikian, kekuatan telepati dapat disebut juga sebagai kekuatan pikiran untuk membuat orang lain mewujudkan apa yang menjadi keinginan Kang Mas lan Mbak Yu. Dan hal ini tentu saja dilakukan tanpa menggunakan perintah verbal atau fisik kepada yang bersangkutan. Kang Mas lan Mbak Yu, tanda kesaktian dari leluhur yang selanjutnya adalah bisa menerawang jarak jauh. Pada saat Kang Mas lan Mbak Yu sedang tertidur, kemudian Kang Mas lan Mbak Yu bermimpi, dan dalam mimpi tersebut Kang Mas lan Mbak Yu akan bisa merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam mimpi sangatlah terasa nyata. Bahkan ketika bangun sekalipun, mimpi tersebut bisa Kang Mas lan Mbak Yu ingat secara detail. Ketika di dalam mimpi, terkadang Kang Mas lan Mbak Yu juga akan melihat seseorang yang Kang Mas lan Mbak Yu kenal, dan Kang Mas lan Mbak Yu bisa tahu secara jelas apa yang sedang dia lakukan. Bahkan dari baju yang sedang dipakai
akan bisa diketahui dengan sangat jelas. Namun anehnya adalah ketika Kang Mas lan Mbak Yu mengkonfirmasi dengan yang bersangkutan, hal itu adalah benar adanya. Jika kemampuan ini Kang Mas lan Mbak Yu asah dengan baik, maka hanya dengan fokus saja Kang Mas lan Mbak Yu akan bisa menerawang lokasi serta orang yang berada di jarak jauh secara sadar tanpa harus melalui mimpi terlebih dahulu. Kang Mas lan Mbak Yu, tanda kesaktian dari leluhur yang selanjutnya adalah dapat berkomunikasi dengan makhluk astral. Selain bisa berdialog dengan para entitas gaib, Kang Mas lan Mbak Yu biasanya akan mampu mengakses berbagai informasi dan pengetahuan yang lebih tinggi, yang tentu saja informasi tersebut ada di alam semesta. Itulah sebabnya mengapa seorang spiritualis terkadang memiliki kalimat dan ucapan yang sulit untuk dipahami oleh orang biasa. Kemampuan ini pada dasarnya memiliki prinsip kerja yang sama dengan radio, yaitu untuk mencari dan menyesuaikan frekuensi sehingga kita bisa mendengar lagu ataupun yang sedang disiarkan lewat radio tersebut. Kang Mas lan Mbak Yu, tanda kesaktian dari leluhur yang berikutnya adalah memiliki energi elemental. Elemental adalah manusia astral yang bertugas untuk menjaga bumi dan segala alam yang ada di dalamnya. Biasanya, elemental ini diklasifikasikan menjadi 4 golongan, yaitu elemental tanah, elemental air, elemental api, dan elemental udara. Ketika energi Kang Mas lan Mbak Yu bergetar dalam frekuensi yang sama dengan energi dari para elemental tersebut, maka Kang Mas lan Mbak Yu secara spiritual akan menjadi orang yang senantiasa terhubung dengan jagat raya ini, di mana salah satu akibatnya yaitu Kang Mas lan Mbak Yu akan memiliki doa, bahkan ucapan Kang Mas lan Mbak Yu yang mudah menjadi kenyataan. Adapun tanda apabila Kang Mas lan Mbak Yu memiliki energi yang selaras dengan para elemental adalah Kang Mas lan Mbak Yu seorang yang mudah didatangi oleh para serangga seperti kupu-kupu, capung, kunang-kunang, belalang, dan lain sebagainya. Namun tidak hanya serangga saja, terkadang burung dan kucing pun juga akan ikut mendekat kepada Kang Mas lan Mbak Yu. Selanjutnya Kang Mas lan Mbak Yu, tanda kesaktian dari leluhur adalah sering bermimpi melihat tubuh sendiri yang sedang tidur. Jika sering bermimpi hal yang sedemikian, maka bisa dipastikan bahwa Kang Mas lan Mbak Yu memiliki kesaktian dari leluhur yang dinamakan dengan Rogo Sukmo. Kemampuan merogo sukmo pada awalnya ditandai dengan perantara seperti terbang, melayang, atau bisa juga pada saat Kang Mas lan Mbak Yu berjabat tangan dengan orang tertentu atau meraba benda yang dikatakan menyimpan suatu kekuatan dan kesaktian gaib. Kesetrum gaib ini merupakan bentuk kesensitifan Kang Mas lan Mbak Yu dalam merasakan energi halus yang lainnya. Dan cukup dengan merasakan energi tersebut, maka Kang Mas lan Mbak Yu mampu membaca masa lalu ataupun masa depan. Misalnya,
hanya dengan melihat dan menyentuh telapak tangan saja, Kang Mas lan Mbak Yu sudah bisa mengetahui bagaimana masa lalu dan masa depan dari orang tersebut. Atau juga hanya dengan menyentuh sebuah benda, Kang Mas lan Mbak Yu sudah bisa melihat kejadian yang terjadi di sekitar benda tersebut di masa lampau, dan semua hal tersebut muncul begitu saja tanpa harus belajar sedikit pun. Kang Mas lan Mbak Yu, itulah beberapa ulasan ciri memiliki kesaktian dari leluhur menurut Primbon Jawa berdasarkan ilmu Titen. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah semangat di tahun 2024 menjadi tahun yang lebih hebat, yang lebih baik lagi bagi kita semua, dan Tuhan mengabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Amin. Amin, amin, ya robbal alamin. Salam sukses.